Halo semuanya, kembali lagi di channel Fauzi, dan di sini saya akan menjelaskan sistem logistik dari Formula One. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Syaputra, dengan NIM 120190025 dari Prodi Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem logistik Formula One yang merupakan tugas besar dari mata kuliah pengantar Teknik Industri ITERA. Sebelum masuk ke sistem logistik sendiri, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem yang merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu. Bahagia 2007. Dari pengertian tersebut pasti kita berpikir, apakah sistem merupakan entitas yang nyata dan konkret atau hanya sekedar bualan pikiran abstrak manusia? Atau merupakan suatu hal yang bersifat koinsidental yang memiliki makna? Kita akan masuk langsung ke bagian sistem logistik dari Formula One. Sistem logistik dari Formula One sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kritis dan non-kritis. Kritis itu terbagi menjadi sistem informasi, chassis, mesin, perangkat mobil, Formula One, dan lain-lain. Kemudian non-kritis itu terdiri dari furnitur, genset, seperangkat alat garasi, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan secara general dari sistem logistik tersebut, di mana saya akan ambil contoh pada season 2022 yang dimulai pada bulan Maret tanggal 20, di mana sistem logistik sendiri itu dimulai 1 atau 2 bulan sebelum Grand Prix dimulai, yaitu sekitar bulan Januari. Di situ setiap tim akan mengirimkan barang-barang non-kritis seperti alat-alat masak, furnitur untuk pembangunan rumah motorsport. Itu di bulan Januari menggunakan kapal kargo, dan biasanya ini untuk Grand Prix yang flyaway races. Itu adalah Grand Prix di luar benua Eropa, yaitu adalah benua Australia, USA, Jepang, Cina, Singapura, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke bagian sistem logistik per minggunya, yaitu per Grand Prix-nya, yang saya ambil contoh pada bulan Maret tanggal 20, yaitu adalah Grand Prix pertama season 2022. F1 Logistics System tersendiri itu dimulai sekitar 3 hari sebelum Grand Prix dimulai, yaitu adalah hari Kamis, di mana Logistic Manager akan ngetir down plan, barang apa saja yang akan dikirim pertama kali, dan barang apa saja yang dikirim belakang. Kemudian hari Jumat, Sabtu, mereka tidak ngapa-ngapain. Kemudian di hari Minggunya, itu adalah hari Grand Prix, 3 jam setelah Grand Prix selesai, tiap tim akan melakukan pengemasan. Pengemasan ini dilakukan bukan oleh bagian logistik. Jadi pengemasan ini pure dari setiap tim. Kemudian bagian logistik akan mulai melakukan prosesnya. Itu sekitar 1 hari setelah Grand Prix selesai, yaitu hari Senin. Di pertengahan hari. Itu terbagi menjadi 2, yaitu pengiriman pertama hari Senin dan pengiriman kedua itu biasanya hari Selasa. Pada pengiriman pertama ini, setiap tim akan mengirimkan barang-barang yang akan dirakit duluan di Grand Prix selanjutnya. Contohnya seperti barang-barang untuk rumah motorsport atau barang-barang untuk alat-alat garasi dan lain-lain. Kemudian hari Selasa akan sampai, dan hari Selasa itu setiap tim akan membongkar setiap barang yang berhasil dikirimkan tersebut. Kemudian barang pengiriman kedua itu terjadi di hari Selasa, yang biasanya akan memakan waktu yang sama dan merupakan barang-barang yang kritis seperti mobilnya, mesin mobil, chassis, atau yang lain-lainnya. Kemudian akan sampai di hari Rabu. Dan hari Rabu itu adalah hari di mana setiap tim harus ngetir down dan setiap perangkat harus sudah beroperasi. Kemudian kita akan masuk ke anatomi sistem, di mana menurut Bahagi 2007 terbagi menjadi 5. Aspek struktural, fungsional, batasan, lingkungan, dan tujuan. Kita akan masuk ke aspek struktural logistik. Secara general terbagi menjadi 6. Itu ada struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan, pemeliharaan informasi. Bagian struktur fasilitas itu yang sudah dijelaskan sebelumnya itu terbagi di kritis dan non-kritis. Transportasi itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah darat, laut, dan udara. Darat itu truk, laut itu adalah kapal kargo, dan udara itu adalah pesawat terbang. Kemudian bagian pengadaan persediaan ini akan bervariasi setiap tim, tergantung budgetnya. Contohnya di tim Scuderia Ferrari memiliki budget yang lebih banyak, berarti mereka biasanya akan mengirimkan barang yang lebih banyak. Sepertinya rumah motorsport mereka yang lebih besar dibandingkan tim-tim yang lain, dibanding tim yang lebih kecil seperti Haas. Kemudian masuk ke bagian komunikasi. Komunikasi ini penting setiap tim, karena bagian manajerial harus berkomunikasi baik dengan bagian logistik, di mana mereka harus tahu kapan barang-barang mereka akan sampai dan kapan barang-barang mereka akan diangkut. Kemudian masuk ke bagian penanganan dan penyimpanan. Ini yang berbeda dari logistik biasanya, yang biasanya harus membutuhkan warehouse. Di Formula One sendiri, bagian penanganan dan penyimpanan ini terjadi di Grand Prix tersebut. Jadi biasanya tidak membutuhkan warehouse yang begitu besar atau begitu lama, apalagi Formula One itu adalah merupakan sistem yang cepat ya.
Kemudian masuk ke pemeliharaan informasi. Pemeliharaan informasi ini juga penting untuk menjaga stabilitas sistem Formula One sendiri dan sistem logistik sendiri. Kemudian kita akan masuk ke aspek fungsional yang memiliki, kalau nggak salah, 4 arti tersendiri. Yang pertama, fungsi adalah proses. Fungsi adalah proses merupakan sistem logistik Formula One memiliki proses yang terintegrasi dari pengemasan barang, kemudian penyaluran barang tersebut dari satu arena balap ke arena selanjutnya, yang merupakan proses yang akan membantu setiap tim memperoleh kemenangan. Kemudian masuk ke fungsi adalah maksud. Fungsi adalah maksud dalam hal ini sistem logistik ditunjukkan untuk memudahkan tim Formula One memenuhi regulasi FIA, adalah Federation Internationale de Automobile, yaitu melaksanakan balapan sesuai jadwal. Kemudian fungsi adalah perilaku. Fungsi logistik Formula One akan terlihat dari perilakunya. Apakah sistem tersebut berjalan lancar atau tidak? Jika tidak berjalan lancar, itu akan mencerminkan Formula One itu tersendiri dan mencerminkan tim yang bekerja sama dengan sistem logistik. Aspek fungsional. Fungsi adalah hubungan, di mana dalam sistem logistik Formula One, sumber daya manusia, barang kritis, non-kritis, dan manajerial tim yang memiliki hubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk komponen pengirim dan penerima. Selanjutnya, komponen tersebut akan berhubungan lagi dengan bagian transportasi, sehingga menjadi sistem logistik. Kemudian kita akan masuk ke aspek batasan, yang merupakan istilah untuk membedakan sistem mana yang menjadi objek kajian dan yang tidak. Di sini dapat kita lihat batasan dari sistem logistik itu yang sudah saya beri lingkaran warna merah, yang dimana merupakan perusahaan DHL, merupakan partnership logistik resmi dari Formula One. Kemudian di luar situ terdapat sistem yang lebih besar, yaitu adalah sistem tim McLaren yang saya ambil contoh, yaitu adalah terdiri dari CEO-nya, drivernya, tim mekaniknya, dan lain-lain. Kemudian tim McLaren tersebut merupakan subsistem yang dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem Formula One, yang mencakup tim-tim yang lain seperti Haas, Mercedes, Red Bull Racing, AlphaTauri, Aston Martin, dan lain-lain. Kemudian sistem Formula One sendiri merupakan subsistem dari FIA yang meregulasikan dari Formula One, Formula 2, Formula 3, dan Formula E. Kemudian kita masuk ke aspek lingkungan. Suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dapat dikaitkan dengan batasan. Dapat diartikan juga dalam batasan tersebut merupakan lingkungan suatu sistem. Dalam aspek lingkungan tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal sendiri dapat dikaitkan dengan aspek batasan, di mana internal itu adalah merupakan aspek atau ruang lingkup yang berada dalam batasan. Contohnya kita lihat di slide sebelumnya. Itu yang lingkaran warna merah, ini adalah aspek internal dari sistem logistik, di mana merupakan aspek internal dari perusahaan DHL. Aspek internal sendiri merupakan suatu lingkungan yang dapat dikontrol oleh pengambil keputusan. Berbeda dengan aspek eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh pengambil keputusan. Contohnya, aspek internal ini mencakup sistem logistik dari Formula One, dan itu yang dapat dikontrol oleh pengambil keputusan di perusahaan DHL. Bedanya dengan inspeksi mobil yang merupakan aspek eksternal dari sistem logistik yang hanya dapat dilakukan oleh FIA, dan perusahaan DHL tidak dapat menginterfere atau mengganggu sistem tersebut. Dalam kaitannya dengan sistem logistik Formula One, lingkungan internal harus bekerja sama dengan lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, melaksanakan balapan mobil Formula One tanpa hambatan. Kemudian kita masuk ke aspek tujuan. Aspek tujuan terbagi menjadi 3, yaitu hierarki, jumlah, dan tingkatan manajemen. Kita akan masuk berdasarkan hierarkinya. Itu adalah berdasarkan maksud. Merupakan peranan yang diterapkan oleh suatu sistem. Di sini adalah DHL yang berperan sebagai partner logistik resmi Formula One. Kemudian hierarki berdasarkan misi, yang merupakan peranan spesifik yang ditetapkan DHL adalah membuat pelanggan, karyawan, dan investor menjadi lebih sukses, selalu menunjukkan rasa hormat saat mencapai skor tinggi, memfasilitasi dan mempermudah kehidupan pelanggan, dan berkontribusi membuat dunia lebih baik. Kemudian masuk ke hierarki sebagai tujuan, di mana realisasi spesifik dari misi, yaitu menjadi kantor pos untuk Jerman dan perusahaan logistik untuk dunia.
Kemudian masuk ke yang terakhir, hierarki berdasarkan sasaran yang merupakan target spesifik dari tujuan, di mana DHL adalah tidak hanya mengirimkan paket, tapi kami memberikan kemakmuran, kesehatan transportasi, pengembangan pakan, dan pembawa kegembiraan. Kemudian kita masuk ke aspek tujuan berdasarkan jumlahnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan menjemuk. Di bagian yang tunggal sendiri memiliki satu tujuan saja, seperti jika ditinjau berdasarkan konteks sebelumnya, DHL bertujuan untuk mengirim komponen tim Formula One tepat waktu. Dan aspek tujuan berdasarkan jumlah selanjutnya itu adalah majemuk. Itu tujuan majemuk merupakan tujuan yang terdiri dari beberapa tujuan. Contohnya DHL bertujuan untuk mengirim komponen tim Formula One tepat waktu, tidak adanya kecacatan saat pengiriman barang, dan menjadi perusahaan logistik untuk dunia, dan lain-lain. Kemudian masuk ke aspek tujuan berdasarkan manajemen. Pertama, tujuan operasional, melaksanakan ongkos yang ditawarkan rendah dan tingkat pelayanan yang baik bagi perusahaan DHL. Kemudian, tujuan bisnisnya, yang menjelaskan pangsa pasar perusahaan dan pertumbuhan pasar. Kemudian tujuan koperasi yang menjelaskan dari internal rate of return, return of investment, dan return of equity. Mungkin itu saja penjelasan sistem logistik Formula One secara singkat, dan di sini saya menarik kesimpulan yang terbagi menjadi 3 kunci utama, yaitu adalah fast, konsisten, dan low cost, di mana fast itu adalah sistem logistik harus mengirimkan barang dengan cepat supaya balapan Formula One terjadi tepat waktu. Konsisten agar tim dapat menebak kapan barang mereka diambil dan kapan barang mereka akan sampai, dan low cost yang merupakan kunci utama dari perusahaan logistik DHL. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang sistem logistik Formula One. Saya Fauzi, terima kasih.